udah mulai gemeter nih tangan gue nih. Udah. Tangan gue udah mulai gemeter nih dari tadi nih. Dari Bang. Di kota Medan, lahir di kota Medan. Lalu saya 3 bersaudara, saya paling besar. Lalu 2 ada adik saya, cewek dan cowok. Seperti itu. Saya berasal dari keluarga gimana ya? Saya nggak tinggal sama keluarga dari kecil. Saya juga nggak pernah lihat ibu saya sampai sekarang. Iya, nggak pernah lihat ibu saya. Lalu yang paling terpenting, jadi dulu itu saya memang nggak punya siapa-siapa kan, nggak punya siapa-siapa. Dulu saya sering banget. Ini jadi cerita ini ya? Cerita apa ya? Untuk profil mungkin bisa nanti teman-teman media. Oh iya, gitu. Nah, jadi waktu kecil tuh saya memang nggak pernah ketemu orang tua. Jadi saya hidupnya di jalanan, nyemir sepatu, ngamen. Di Medan di Garu 8, tapi waktu sekolah di Siantar saya. Iya, di Siantar punya mama angkat lah. Punya mama angkat yang saya anggap sampai detik ini mama saya, orang tua saya dulu. Nah, ya udah saya dari kecil tuh nggak pernah dapat kasih sayang orang tua. Ya, nggak pernah dapat kasih sayang orang tua. Nggak pernah lihat paras ibu saya gimana sih. Saya waktu itu dilemanya lama banget. Surga di bawah telapak kaki ibu katanya. Tapi saya nggak pernah lihat ibu saya gimana dong gitu. Yang akhirnya ya tetap saja saya ternyata ketika bingung, merasa sesat, tapi pelan-pelan Allah beri petunjuk nih, pelan-pelan. Nah, saya memberi bukan juga karena saya kaya seperti mbaknya bilang tadi, nggak takut miskin. Karena saya sampai detik ini nggak pernah merasa kaya seperti itu. Dulu saya sangat memimpikan sekali, ya. Saya sering lapar kan dulu paling sering nahan lapar. Jadi tapi kebetulan Allah kasih Allah kasih petunjuk dan Allah kasih satu hal yang spesial. Saya kalau sekolah juara terus, juara 1, ketua OSIS gitu. Di Siantar apa di Medan? Di Siantar. Di Medan juga saya juara juga, ketua OSIS juga pada waktu itu. Di Siantar tuh umur berapa? Di Siantar umur dari kecil sampai SMP. Sampai SMP habis itu di Medan. Sampai SMA baru ke Batam. Baru ke Jakarta terakhir. Seperti itu. Itu sih jadi kalau saya memberi itu karena gini, awal mulanya dulu saya pingin banget ya, di saat saya lapar, di saat saya butuh uang SPP ya dulu sekolah ya. Yeah. Itu saya pingin ada sosok yang ngebantu saya gitu, ngebantu tiba-tiba datang beri saya makan atau batang bayarin sekolah saya gitu. Nah itu saya bahkan mengatakan di dalam diri saya kalau ada orang seperti itu saya akan doakan dia bisa-bisan gitu. Nah tapi ternyata sosok itu nggak ada muncul gitu, nggak ada. Tapi ada sih, saya masih ingat banget guru sosiologi ya, Bu Indra Swati, karena saya pernah malu banget nggak masuk sekolah. Akhirnya saya dibayarin uang sekolahnya. Nggak apa-apa ya nih cerita gitu ya? Nggak apa-apa ya. Saya dibayarin sekolahnya sama beliau. Akhirnya saya bisa bersekolah lagi. Jadi yang bayarin saya sekolah itu guru saya. Karena ketika saya menjadi ketua kelas, saya cukup membantunya katanya. Ketika mungkin dia lagi sibuk, ya saya jadi bantu kayak asisten dosen gitu, asisten guru. Seperti itu. Nah, saya juga sekarang bisa memimpin perusahaan dan sebagainya karena memang saya terbentuk karakternya, jiwa pemimpinnya dari kecil gitu. Pertama saya harus memimpin diri sendiri kan gitu. Yang kedua ketika jadi ketua kelas, ketua OSIS, jadi saya lebih sering pembentukan karakter dan sebagainya. Putra potong dikit, meskipun tidak mengenal sosok ibu, ingat nama ibunya siapa? Barangkali ada yang bisa bantu nyari ibu. Gak ingat, tapi Epitamala gitu, dengarnya Epitamala, tapi itu katanya terakhir udah meninggal. Epitamala. Pak, nama bapak? Itu orang tuanya bercerai atau gimana? Ya, broken home saya. Oh. Broken home. Imran Siregar. Asli? Asli Medan. Seperti itu. Nah, singkat cerita, saya selalu memimpikan kan sosok itu muncul. Makanya saya ingat beberapa sosok aja seperti guru yang bayarkan saya SPP. Terus ketika lebaran itu kan paling sering itu kalau kita namanya bagi THR ya. Yep. Waktu itu saya nggak pernah dapat THR dari siapa kan, nggak punya siapa-siapa. Jadi habis sholat Id di situ saya ada ngasih namanya Pak Nando atau siapa lupa saya, karena 20 tahun lalu itu saya dikasih 10.000. Sampai sekarang saya ingat beliau. Karena 10.000 itu bagi saya banyak banget pada waktu itu. Nah sekarang saya ingin sekali ya bisa menciptakan sosok yang saya impikan dulu. Sosok imajiner itu ya? Iya, imajiner itu. Sosok yang dulu saya impikan, ingin saya hadirkan dengan saya yang harus seperti yang saya pikirkan dulu. Itulah makanya saya melakukan hal-hal
yang mungkin ini yang bisa buat lapang dada saya gitu. Tanggal lahir berapa? 5 November 1992. 1992. 92. 27. Oke. Kita ambil gambar depan lagi. Boleh Mas tanya. Putra sedikit boleh sampai akhirnya memutuskan Apa-apa. memilih untuk jadi YouTuber gitu kan, influencer. Nah, di Alasannya apa 2017 kan saya kesandung tuh masalah kayak gitu. sih? Ya. Jadi saya mikir nih, berat nih beban yang nama saya bawa. Karena terkadang orang mau beli handphone itu bukan karena handphonenya, tapi karena orang maunya Bang Putra Siregar, dia merakyat. Oh, iya. Jadi yang udah kenal saya tuh, ya saya nggak perlu jelaskan sebenarnya saya siapa. Kalau yang udah kenal saya, udah tahu saya, mereka tahu bagaimana perjuangan saya, cerita saya, sehingga mereka tetap dukung dan support saya tanpa saya menjelaskan kejadian ini sebenarnya. Tapi pembencinya kan lebih banyak. Saya kan nggak bisa nih memaksa orang untuk semua suka sama saya. Tapi sepertinya ikhtiar saya harus ngejelasin pada semuanya seperti itu. Bang, terakhir Bang, mungkin apa sih Gak yang apa-apa. terakhir beneran nih. Apa namanya? Apa sih yang membuat banyak tuh artis-artis papan atas banyak begitu ingin endorse atau maksudnya ngasih testimoni untuk toko Abang sendiri gitu loh. Oke, baik. Dari sini dulu ya. Tadi itu tentang memutuskan Alasan ya kenapa alasannya, jadi sorry YouTuber, belum ya. jawab. Nanti yang kurang nggak apa-apa ya, tambahin aja biar nggak nanggung-nanggung. Siap, Bang. Lumayan loh. Saya susah ditemuin loh ini. Siap Bang. Iya. Saya juga belum tidur nih karena tadi malam minta doa sama Habib kan. Habibnya kebetulan ada Taki Malik juga, ada yang lain di story saya ada kok. Nah, alasannya sekarang saya tahu nih. Dari 2017 itu saya merasa ketika saya datang ke Jakarta ini ancaman bagi pengusaha lain kali. Saya nggak mau potensi saya ini gampang kan dibunuh karakternya atau tiba-tiba saya hilang. Jadi saya putuskan mundur di perusahaan 2017. Sebenarnya saya udah bukan pemilik lagi. Tapi saya bagaimana meng-create orang, memanage agar mereka bisa jadi seperti saya. Dan sekarang alhamdulillah udah ada hampir ratusan orang yang udah menyebar di seluruh Indonesia. Yang mendekati 70% ilmu saya gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk jadi guru saja. Karena cita-cita saya juga jadi guru. Seperti gitu. Nah, saya putuskan saya harus mencari mata uang baru nih. Yap. Gitu di 2017. Kenapa saya memutuskan YouTube, memutuskan jadi punya Instagram gitu. Karena dulunya Instagram itu yang ada hanya PS Store, Putra Siregar tuh nggak ada. Saya itu di balik layar, orang nggak tahu Putra Siregar itu siapa sih. Yang punya PS Store saya nggak pernah tahu. Karena saya benar-benar di balik layar dulu. Tapi kayaknya butuh sosok nih, kita udah kekurangan tokoh di Indonesia. Nah, saya mikir saya harus cetak mata uang baru nih. Apa itu mata uang baru? Yaitu follower, pengikut, people power. Ini ada mata uang baru. Banyak yang ngatakan lu gila dari pengusaha ngapain nge-YouTube. YouTube udah bagian orang entertain aja ini, tapi terbukti saya udah bisa mau 1,5 juta follower dan terbukti anak daerah, anak kampung bisa trending di YouTube gitu. Bisa kan? Akhirnya itu membuktikan asal kamu usaha bisa aja dan terbukti juga saya buat akun Instagram itu dapat centang biru gitu. Padahal saya bukan artis, bukan selebgram loh. Dapat centang biru dan followernya itu aktif semua. Sekarang udah mau di 1,7 juta, padahal baru buat. Itu awal mulanya. Tapi karena itu mata uang baru sebenarnya ketika kita bisa menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Udah terjawab ya Mas? Sudah terjawab. Jadi 2017 saya memutuskan untuk mundur mencari mata uang baru. Jadi untuk semuanya follower itu mata uang baru. Tapi nggak mudah membranding diri, nggak mudah. Kalau saya kemana-mana bang, handphone bang, emang saya nyetak handphone. Ya karena saya giveaway kan, terus brandingnya giveaway berbagi gitu. Sebenarnya giveaway itu bahasa keren aja sih giveaway. Sebenarnya saya itu melakukannya atas dasar yaitu sedekah yang saya kasih gitu. Sedekah cuma secara milenial gitu. Kan nggak mungkin sedekah beras di follower kan lucu kan. Jadi handphone apa gitu games. Yang tadi Bang. Nyambung ke dia. Saya terakhir. Gak apa-apa. Nyambung ke dia, Nah di Bang. situ sangat disayangkan tuh. Di Twitter kan trendingnya gini nih. Wah, ada kita nggak sebut nama ya. Trendingnya gini. Bahkan ada yang bilang mampus yang pernah ngiklanin bakalan dipanggil satu persatu jadi saksi kan. Ini kan ya Allah, kok gitu. Ini yang aku gandeng semuanya hampir artis gede gitu loh. Mereka juga nggak bego gitu loh. Ya, pertama mereka dipanggil gimana? 2017 kan aku nggak kenal mereka. Yap. Emang aku siapa gitu? Terus datang kan nggak mungkin gitu. Karena aku kenalnya rata-rata 2019, 2020 dan semua yang mau mengiklankan itu karena mereka udah datang dulu ke store-nya, udah lihat. Jadi itulah tak kenal maka tak sayang. Kan 270 juta penduduk kan nggak mungkin pernah semua ke sini. Nggak bisa kan saya paksakan. Bahkan yang paling banyak itu makanya saya heran kok bisa saya diserang buzzer gitu. Terus kalau misalnya buzzer dan ini itu rata-rata yang dia memang belum pernah ke toko. Gitu, belum pernah ke toko. Kalau yang dia pernah, jadi kalau artis-artis semua kan rata-rata kan tahu kan ke toko kan. Jadi lihat ini saya gitu. Baru mereka mau gitu. Berarti bisa dibilang artis-artis itu pelanggan Bang ya dulunya. Mungkin mereka pas butuh handphone untuk kurunya. Terus
saya memberikan penawaran lah. Ini saya sediakan untuk krunya, mau nggak bantu saya. Jadi sebenarnya saya sampai sekarang ini besarnya memang berkat mereka juga. Jadi orang penasaran kan, kok ada sih sosok yang kayak gitu. Akhirnya semua, terus misalnya artis yang ini nih, temennya nanya, aku lagi butuh ini, udah lu ke PS Store aja, ownernya gitu tuh, orangnya gini, baik tuh gitu dan sebagainya. Akhirnya banyak jadinya, jadi dari mulut ke mulut, sama kayak usaha saya pertama, itu dari mulut ke mulut. Orang yang pernah datang ke sana aja, bagus pelayanannya, after salesnya bagus gitu. Sama untuk artis-artis ini juga, dia dari mulut ke mulut gitu. Berarti itu awal mula proses giveaway artis sama pastor seperti itu berarti prosesnya, Mas? Iya, seperti itu. Yuk kita berbagi yuk. Jadi akhirnya sekarang giveaway, coba lihat, luar biasa kan. Itu awalnya saya gandeng satu, tapi semuanya akhirnya ikut. Tapi kan bagus ya, berbagi kan. Pertama artis siapa sih yang Mas Putra ajak untuk giveaway itu tuh? Oh, ini ada istri saya kebetulan. Nah, ini sebentar. Bukan saksi lagi ya, pendamping. Ya, artis yang itu Atta Halilintar. Oh, Jadi pertama Atta kali Halilintar Atta 2016 atau berapa, 2015 lupa saya cepatnya. Dia mampir ke Batam. Baru kan di Batam tuh nggak banyak yang dilihat ya. Pasti kalau orang mikir Batam apa? Jembatan Barelang kalau yang pernah dengar. Terus kedua elektronik kan. Nggak lepas dari itu kan. Ya udah. Akhirnya Atta Halilintar lagi ada event apa gitu, subscriber masih 1 juta waktu itu. Atta Halilintar masih 1 juta. Kebetulan dia minta ketemu kita ya, timnya minta ketemu, akhirnya cocok, kita ngobrol-ngobrol. Ya udah, akhirnya Atta Halilintar katakan, kalau lu jual di Jakarta dengan konsep yang ramah dan sebagainya, kamu pasti berhasil. Barulah saya putuskan hijrah ke sini. Jadi pertama kali Atta Halilintar itu kalau nggak salah udah hampir mau 20 juta yang nonton viewer. Seperti itu, 20 juta, film Dilan aja nggak sampai 20 juta. Iya. Dari situ akhirnya orang trust ya. Abang, soal barang-barang yang dituding black market, terus juga orang-orang kan mempertanyakan, kok bisa sih di sini harganya murah? Nah, itu juga tuh, Bang. Belum ada jawabannya kan? Belum ada jawabannya. Yang maksudnya murah yang gimana? Jadi pastor tuh Harganya di bawah rata-rata. harga di bawah rata-rata karena black market gitu, Bang. Nah, kalau yang cerdas dan yang memang mengerti handphone ataupun yang pernah beli di Pestor itu sekarang itu udah nggak benar, nggak ada yang murah. Jadi memang udah jual pelayanan. Kenapa orang udah trust? Kalau murah itu dulu, dulu. Karena aku, ya kalau nggak percaya boleh bandingkan, boleh riset sendiri. Benar nggak sih saya murah? Nggak benar. Boleh tanya, mau beli Oppo, Vivo, Realme, second semuanya harganya boleh cek. Standar. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini malas ngecek gitu. Cuman karena aku udah benar-benar brainwash ya. Makanya kalau HP Pestor udah, HP Pestor, akhirnya mereka ke sini. Terus memang ketika mereka datang aku kasih kemudahan kan, kalau di mall kita harus parkir dulu, harus naik ke lantai dulu, harus ini kan sulit tuh. Akhirnya malas kan. Kalau di sini datang parkir, masuk, keluar. Gitu. Boleh dicek sendiri ya semuanya. Saya nggak murah, benar-benar nggak murah. Tapi kalau dulu pertama kali saya merintis saya murah banget, karena saya belum gaji karyawan. Oh, karena nggak gaji karyawan. Benar, jadi murah. Gitu. Contohnya saya beli 1 juta, ya saya jual aja 1,50 juta. Oh. Iya, itu awalnya. Berulang-ulang. Saya jual berulang-ulang, ya, dari 2 handphone saya jadi 3 handphone, dari 10, 20 gitu aja karena nggak gaji siapapun kan. Berarti salah satu strateginya ya power of branding, Bang ya. Branding dulu. Habis itu kalau sekarang boleh cek, saya nggak ada yang murah. Nanti cek sendiri aja di sini sendiri. Nggak ada settingan. Jadi memang jual ya pelayanan gitu. Yang membedakan kita dengan yang lain pelayanan. Lihat, begitu datang, jadi kita bukan jual handphone lagi, jual pelayanan. Main basket dulu nanti dapat motor, main tinju dapat motor gitu. Jadi itu dulu yang kita jual. Terus dengan karyawan yang santun-santun. Karena yang terpenting sekarang itu aset karyawan. Yep. Sekarang SDM cukup buruk. Jadi kalau kita nggak punya karyawan yang mumpuni, yang ramah, terus good looking, itu repot saya rasa. Bang, pengaruh nggak dalam kasus kemarin masalah penjualan? 1-2 hari ngaruh banget. Ngaruhnya gimana, Bang? Nggak ada yang datang apa gimana? Bang? Sepi banget. Bukan sepi sih, banyak orang yang memastikan. Banyak tetap datang tapi memastikan. Benar gak sih itu? Benar gak? Bukan beli gitu. Ada yang beli sambil nanya, akhirnya kan euforianya lain, bukan jualan, gosip jadinya. Waduh. Iya, beda kan kita sebagai seorang pedagang nggak ingin gitu kan. Iya. Oke, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe ya.